Gus tadi mengatakan berapa persen dari emisi karbon itu berasal dari hutan? Tergantung siapa yang ngitung dan itu antara 65 sampai 85%. Oh jelas mayoritasnya. Mayoritas jauh lebih dari setengah. Dibandingkan dengan kota-kota maksudnya. Oh iya, dibandingkan dengan industri, dibandingkan dengan energi. Orang bayangin pabrik, mobil segala macam, tapi hutan, hilangnya hutan lah tepatnya. Iya, gitu ya. iya. Kerusakan hutan menyumbang emisi terbesar masih sampai hari ini. Bahwa industri itu besar itu bisa dilihat dari percepatannya. Jadi memang kecepatan meningkatnya emisi dari sektor industri itu pesat sekali karena kita kan ekonominya bertumbuh. Nah, sebentar lagi akan menyusul mungkin gitu. Nah, ya itu dia. Jadi untuk mencapai target pengurangan emisi yang sangat ambisius itu, maka dibutuhkan beberapa kelembagaan gitu ya yang baru. Kalau di strategi nasional RED kita itu ada 5 pilar tuh yang harus kita lakukan. Yang pertama hukum legal itu harus duduk dan harus bisa reform, harus bisa di-enforce. Kemudian yang kedua itu institusi pasti ya, kelembagaannya juga harus siap untuk dan harus cukup kuat untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ketiga itu awareness dan paradigm shift. Kita harus melihat hutan itu sebagai sesuatu yang valuable gitu ya. Kita itu terlalu terbiasa melihat hutan cuma kelihatan nilai ekonominya kalau sudah ditebang gitu. Iya. Untung itu udah berubah sekarang ini. Sekarang orang tahulah bahwa hutan itu kalau mau diambil nilai tertinggi bukan ditebang, bukan diubah jadi perkebunan, tapi diambil karbon. Servicesnya lah gitu boleh dibilang. Jadi servicesnya itu bisa karbon, dia sebagai penyimpan karbon, dia sebagai supply air, dia sebagai pensuplai biodiversity yang value added-nya luar biasa besar. Yang tidak terasa, taken for granted kali, dikira cuma tempat piknik aja ya. Betul, makanya. Sekarang kalau dibilang kerusakan hutan, okelah banyak jenis kerusakan, tapi khususnya yang masyarakat banyak bertanya, emangnya kalau dijadikan perkebunan tuh berarti rusak gitu? Iya, kalau buat kami iya. Kerusakan itu sebetulnya kan juga ada yang bisa ditolerir, ada yang enggak gitu ya. Jadi selama dia diplan dengan baik dan pada wilayah yang tepat, ya oke gitu, kerusakannya bisa di-contain dan kemudian dampak-dampak negatifnya boleh dibilang itu bisa dikendalikan. Dia menjadi kerusakan yang terlalu buruk kalau dia diletakkan di misalnya wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi gitu ya, di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat di mana biodiversity-nya masih luar biasa kaya, itu mestinya kan tidak dibuat menjadi perkebunan. Jadi kalau merusak iya, tapi saya selalu melihat ada dua sisi dari merusak itu. Merusak yang memang sudah tidak bisa diampuni dan merusak yang masih bisa terkendali. Karena semua pembangunan mungkin ya adalah dampaknya. Ya itu trade off-nya ya, mau mengorbankan berapa banyak untuk menguntungkan berapa banyak. Betul. Maunya kan mengorbankan aset orang banyak untuk manfaat orang banyak. Betul. Susahnya malah yang terjadi barangkali orang sedikit. Kalau kita sebut misalnya nilai ekspor kelapa sawit, kertas, batu bara itu besar, tapi kan apa jatuh ke sebanyak orang yang diganggu hutannya gitu ya. Belum lagi hak atas tanah. Saya jadi ingat rekan Anda di Satgas Red, Ibu Chandra Kirana yang mengatakan pada intinya ini adalah masalah governance. Jadi bukan masalah teknis ini dan itu. Governance, karena seperti Anda katakan tidak ada kemutlakan, semua juga ada trade-off-nya. Tapi sekarang kita masih dalam tahap sosialisasi bahwa secara keseluruhan mengubah fungsi hutan itu berbahaya. Menurut Anda itu sudah dipersepsi sebagai
conventional wisdom enggak ya oleh masyarakat kita? Sebagian besar masyarakat saya kira iya, itu sudah menjadi konvensional, menjadi wisdom masyarakat pada umumnya. Yang justru dikhawatirkan adalah bahwa masyarakat pada umumnya ini belum tentu punya kekuatan politik yang besar kan gitu ya. Mereka bisa mengerti, mereka bisa protes lah gitu boleh dibilang, tapi belum tentu protesnya didengarkan kan gitu. Justru yang menjadi permasalahkan kan ada elit sedikit yang sebetulnya juga mereka mungkin tahu bahwa itu adalah kegiatan merusak gitu ya, tapi profitnya jauh lebih besar daripada yang kerusakan yang terlihat gitu ya, sehingga mereka bisa mempertahankan atau berkeinginan untuk mempertahankan status quo. Saya kira itu yang. Jadi political will pegang peranan yang utama seperti dalam soal lain. Break lagi satu kali lagi untuk melanjutkan dengan Pak Agus Sari mengenai perpanjangan moratorium hutan.